Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Farizal atau Ical yang merupakan Cloud Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk dari Fortinet, yaitu FortiWeb Cloud. Oke, jadi di slide ini kita bisa lihat traffic apabila tanpa menggunakan WAF. Jadi apabila ada user yang akses di browser, misal di Chrome, Firefox, ataupun di Edge, misal mengakses www atau www.belajarwaf.xyz, sebenarnya ketika kita pertama kali akses, itu kita akan bertanya ke DNS record. Jadi di DNS akan dijawab dengan IP publiknya, IP address-nya itu ada di IP sekian. Nah, tapi apabila tanpa menggunakan WAF, traffic dari user atau attacker itu akan langsung menuju ke web server. Jadi tanpa proteksi direct langsung ke web servernya. Nah, kemudian di sini kita bisa improve dengan menggunakan satu layer protection, yaitu WAF atau web. Nah, jadi kita bisa tambahkan kalau di Fortinet kita bisa menggunakan FortiWeb Cloud yang di-hosted di cloud provider. Nah, jadi FortiWeb Cloud cara onboardingnya itu sangat mudah. Jadi nanti kita akan lakukan perubahan CNAME yang sebelumnya DNS-nya itu menuju ke record IP langsung, itu kita ubah ke CNAME-nya FortiWeb Cloud. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan sebuah random generated domain dari FortiWeb. Jadi misal nama aplikasinya belajar WAF, nanti akan dapat nama belajar WAF something.fortiwebcloud.net. Nah, jadi nanti ini kita perlu lakukan perubahan di sisi DNS. Nah, nanti FortiWeb Cloud akan menjadi berfungsi sebagai reverse proxy. Nah, jadi traffic itu semua diarahkan ke FortiWeb Cloud dulu sebelum menuju ke real server. Nah, jadi di real server sudah bersih setelah dilakukan pengecekan apakah traffic yang masuk itu merupakan legit traffic ataukah itu adalah sebuah serangan dari luar. Tentu saja langkah yang pertama, kita harus akses ke FortiWeb Cloud web portal. Kemudian kita klik menu login. Terus masukkan autentikasi dari username password dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Misalnya. Apabila nanti kita sudah berhasil login, kita akan bisa lihat tampilan dashboard dari FortiWeb Cloud. Nanti akan ada beberapa aplikasi yang udah kita register di sini. Jadi untuk langkah yang pertama apabila kita mau mendaftarkan adalah dengan klik tombol Add Application di bagian kanan atas. Terus kita klik misal belajar WAF, belajarwaf.xyz. Kemudian ini adalah nama domainnya, jadi benar-benar harus disesuaikan. Misal belajar WAF atau www.belajarwaf atau mungkin subdomain tertentu itu kita harus daftarin di domain name ini. Kemudian kita klik next. Sebenarnya si FortiWeb Cloud akan punya feature automatic discovery sehingga kita bisa tahu berapa IP public dari server yang kita punya. Nah, dia akan lihat dari e-record-nya. Jadi existing e-record itu sekarang ada 103, 163, sekian-sekian. Jadi kita tes dulu. Kita tes. Apabila udah berhasil, kita bisa klik tombol next. Nah, jadi bisa dilihat bahwa sekarang IP public yang saya punya itu ada di AWS Region Jakarta. Sehingga FortiWeb Cloud akan memberikan POP terdekat yaitu yang ada di AWS Singapura. Kita juga bisa enable CDN apabila diperlukan. Jadi untuk di Asia ada 5 region ataupun secara global ada 16 region. Ini apabila diperlukan. Jadi kalau ada traffic yang di request dari mungkin region Asia Timur ataupun mungkin dari Amerika, itu bisa disesuaikan lokasinya dengan POP terdekat kita. Jadi itu apabila dibutuhkan kita bisa tinggal nyalakan ya. Jadi mungkin kita next. Nah, ini adalah kemudian konfigurasi untuk blocking. Kita bisa langsung nyalakan untuk automatically blocking atau kita pilih monitor mode dulu ya. Jadi kita bisa lihat apabila ada traffic suspicious atau anomali, dia akan nanti notifikasi dan masuk ke attack logs, tapi nggak langsung di blocking.
ada beberapa feature web protection template yang juga bisa kita consume. Jadi kalau misal backend servernya itu merupakan Exchange, SharePoint, WordPress, ataupun pilih standard protection atau extended protection, itu kita bisa langsung consume di sini. Kita bisa save. Nah, jadi di sini sebenarnya ini adalah tahap akhir dari proses onboarding di FortiWeb Cloud. Jadi sebenarnya cuma ada 5 langkah ya. Jadi yang terakhir, kita perlu ubah konfigurasi DNS kita apabila request ke belajar WAF, kita arahkan ke IP public. Sekarang kita harus arahkan ke domain, generated domain dari FortiWeb, yaitu belajarwaf.xyz something something ini. Jadi ini yang kita harus lakukan perubahan di sisi DNS. Jadi itu untuk proses onboarding di FortiWeb Cloud. Jadi apabila nanti kita udah ubah, statusnya akan berubah menjadi oke. Nah, jadi ini sengaja aku register di root domainnya untuk use case yang pertama onboarding, karena use case yang kedua ini udah kita configure untuk yang use case attacking. Berikutnya kita masuk ke fase attacking atau use case nomor 2, yaitu attack simulation dengan menggunakan Log4j exploit. Nah, jadi nanti akan ada server belajar WAF di under domain www.belajarwaf.xyz yang akan di-attack oleh hacker dari luar ceritanya. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang statusnya blocking mode-nya masih off ya. Terus kita buka attacker terminal udah muncul ya. Nah, jadi kita akan coba lakukan open connection ke server. Jadi kita coba buka. Kemudian kita akses ke website yang akan kita attack, yaitu di www.belajarwaf.xyz. Kita coba ya. Dimana statusnya sekarang belum blocking ya. Setelah kita terusnya ke 3, 222, 203, 237. Kita coba lagi. Kita open connection. Jadi kita akan lakukan netcat. Kita bisa punya akses ke server. Nah, connection received. Coba kita lihat ya sekarang. See, kita udah dapat root access. Kemudian even kita bisa tahu real servernya itu menggunakan apa, Ubuntu server, kemudian IP address-nya di berapa. Nah, jadi kita bisa punya akses ke web server dengan menggunakan Log4j exploit. Jadi ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau kita bisa punya akses ke server dengan menggunakan exploit dari Log4j. Kemudian sekarang setelah kita udah berhasil, kita coba lakukan blocking. Kita coba lakukan blocking, kita lakukan perubahan di sini. Even kita bisa dengan hanya centang. Kita kemudian drop dulu. Drop dulu. Dan kita ulang lagi. Kelihatan ya. Sorry. Ulang lagi. Dan kita pastikan konfigurasinya sudah ter-apply. Kita cek di audit logs. Kita pastikan sudah terupdate. Block mode of application belajar web has been enabled. Now we can try once more. Kita refresh dulu page-nya. Coba kita attack ya. Dengan cara yang sama. Sekarang sudah berhasil diblok oleh FortiWeb Cloud. Jadi hanya dengan sliding blocking page, blocking configuration. Jadi itu sudah langsung terblok oleh FortiWeb Cloud. Jadi ketika kita cek di bagian attack logs, nah kita bisa lihat
status yang sebelumnya monitor dia akan terblok. Tunggu beberapa saat. Sambil kita tunggu kita bisa lihat ya. Jadi serangan tersebut men-trigger CVE ID 2021-44228 dan CVE 2021-45046. Sebenarnya ini sih yang kita gunain. 2021-45046. Jadi ini adalah signature untuk Log4j exploit. Jadi ini sangat common. Jadi di redirect ke website dari cve.mitre.org. Nah, kita bisa lihat sih di sini. Kemudian setelah kita refresh, nah sekarang kita udah bisa lihat bahwa signature-nya melakukan blocking. Jadi apabila kita tidak lakukan blocking, akan terlihat statusnya monitor di sini. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kita sudah bisa lakukan application onboarding, dan yang kedua kita lakukan blocking terhadap attack yang menggunakan Log4j exploit dengan menggunakan feature web protection dari FortiWeb Cloud. Terima kasih.